Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mewawancarai salah satu pengusaha budidaya unggas, yaitu Unggas Petelur Bebek. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nurdaya Azharo. Perkenalkan, nama saya Sofi Milandani. Saya Kira Nazar Ramni. Dan kameramen kita Muhammad Farel Islami dan Muhammad Dimas. Ayo ikutin keseruan kita. Baik, sebelumnya dengan Bapak siapa? Bapak Ediono, Mbak. Bapak Ediono, oke. Sebelumnya Bapak Edi ini kenapa berpikiran untuk budidaya unggas bebek, Pak? Oh, awal ini ceritanya sebenarnya panjang tapi dipendekkan aja ya. Iya, boleh Bapak. Dulu sudah 3 tahun yang dulu kan, saya kan merantau dari Malaysia. Pas itu kawan saya itu disuruh pulang, terus aku gini kan, di rumah kalau di kampung kerja apa gitu kan. Kita mulai awsik, terakhir aku mulai, terus akhirnya mulai dari Malaysia tahun berapa waktu corona kedua kan. Terus dia bilang tuh, terus rundingan gitu kan, terus kerja apa ini, terus dia punya inspirasi bebek gitu, bebek petelur. Mula-mula ragu kan aku, terus dia itu memastikan kalau bebek itu kalau tidak ada untung, nggak mungkin ada peternak contohnya yang di Blitar atau di mana-mana gitu kan. Terus aku pun kuat pikiran kayak gitu, terus rundingan 3 orang mula-mula itu sama adik aku, sama kawan aku, sama aku, terus punya plan mula-mula di sana, Mbak. Itu yang kandang yang pertama itu waktu itu sel sama adik saya, terus pokoknya buatnya seadanya. Terus lepas itu cari gimana pembibitan apa tuh bayar gitu kan. Terus akhirnya itu ada orang Kuluran itu yang dapat di mana sudah itu tempat bebek itu mana itu Mojokerto kan, terus aku telepon, akhirnya dicarikan bebek bayar itu kan, terus disurvei ke sini tempatnya bagus. Terus mula-mula tuh aku 300 kan, 300. Apa itu Pak, modal utama? Enggak, 300 bebek. Oh, bibitnya bayar itu. Terus 1 bulan tuh sudah bertelur. Itu waktu itu harganya 75, masih 75.000. Akhirnya pakan tuh belum guna pakan pabrik. Saya itu ngoplos sendiri, pakan itu aku racik sendiri, akhirnya ketipu bahan mentah yang tepung ikan itu kan. Saya sudah kira-kira berapa persen protein kadar kok tipu gitu, Mbak. Sekam dedek sekam padi itu kan digiling halus, akhirnya diberi perencak minyak ikan kan, jadi datangnya itu baunya itu harum menyengat gitu kan. Terus mula-mula tuh bebeknya tuh perkembangannya bertelurnya tuh enggak karuan, enggak stabilan. Akhirnya cari insting lagi, cari pakan lagi, cari besusul sampai di sini habis ke kampung sebelah habis ke Gresik sana, Wayu sana, nyabrang Bengawan Solo sana, habis ke bagian Gresik yang sebelah sana tuh yang Karanggendeng tuh kan. Akhirnya satu carian besusul itu 3 sak gitu, Mbak. 3 sak, akhirnya kok ada yang mati. Terus saya pun membuka di YouTube itu kan gimana cara menanggulangi besusul. Pas itu dibuat terpal, kasih air, jadi di apa itu di kayak ikan kan, dibuat semacam kolam. Iya kan. Pas itu lama kelamaan tuh kok ada yang mati. Terus saya bingung kan, mati gimana, tak karena 1 hari cari gitu kan penat gitu, Mbak. 1 hari kalau cari itu kan. Terus tiba-tiba kok ada mati, nggak ketahuan gitu kan. Akhirnya keracunan bebeknya,
akhirnya kalau keracunan, kalau fatal, kalau stres, kalau orang kayak orang baru apa pakai jilbab perempuan ini, kalau masuk ini kan stres, mesti stresnya itu populasi telurnya itu 200 gitu kan per hari, besok turun 5 lagi 10, kalau kembali ke normalnya lagi satu minggu lagi. Jadi saya pun sebetulnya minta maaf terus terangan, itu tingkat kestresan ringan. Kalau tingkat kestresan fatal, bulunya rontok akhirnya nggak bertelur, itu rugi total. Itu aku dulu mengalami sana rugi total kan. Bebek bertelur itu kan baru dapat 4 bulan, akhirnya keracunan besusul betutu itu kan, akhirnya berak kapur terus bulunya lepas semua, akhirnya kembali lagi dari awal 1,5 bulan, lambat 2 bulan kan baru bertelur lagi. Akhirnya saya pun gimana ya, pas itu yang jeragan telur itu kan, jeragan telur memberikan solusi kalau pakan sentrat ini masih ada untung. Semenjak itu saya menggunakan pakan sentrat akhirnya sampai sekarang ya alhamdulillah. Kalau penghasilan, kalau ini BPK ini kan 500 paling ambrol itu kan, telurnya paling ambrol itu cuma 420 itu notok, itu mengalami 22% itu cuma 2 hari. Nggak tahu ini mungkin keadaannya itu beda sama kalau yang mungkin di Jawa Tengah kan sana kan di padi katanya 90% itu. Aku nggak terlalu percaya, nggak percaya, mungkin buat konten apa mencari viewer gitu kan. Untuk memulai usaha ini persiapan apa aja yang perlu disiapkan gitu Pak? Ya apa ya, cuma nekat ya. Maksudnya gini, aku punya pedoman gini dulu kan, kalau membuat apa itu menjadi peternak unggas ini kan, kalau nggak ada untung mesti nggak bakalan telur itu sampai beredar sampai sekarang ada telur asin apa ya, punya prinsip kayak itulah. Terus ditekuni ya gimana lah, kalau usaha jadi pengusaha nggak mau kegagalan mesti nggak mengalami kesusahan. Contohnya sekarang kan enak-enak kan, semua udah berkembang kan, tinggal ikut. Dulu saya jual telur tuh sampai ke Kanugrahan sana Mbak, ke daerah sana, Kanugrahan sana, kecamatan mana itu. Sekarang ya malam-malam cari telur itu kan ya gimana ya, tiap hari bertelur. Terus jeragan itu nggak ada Mbak, jadi tiap hari bertelur. Kalau paling lama ini 1 minggu, kalau 1 minggu nggak dijual akhirnya pembusukan. Terus dulu aku pakai satu petak kan, saya dulu yang sana 70 ekor, aku kasih lagi pejantan kan, akhirnya kalau kasih pejantan akhirnya merusak telur, soalnya ada benih, ada las lah gitu, jadi tidak boleh. Kalau sekarang ini tidak ada pejantannya, betina semua. Kayak misalnya modal awal yang Bapak keluarkan mulai dari bibit, biaya kandang, biaya pakan dan lain-lain itu kurang lebih berapa? Kalau kapasitas, misal kapasitas yang dulu itu 300, sekarang kan saya pegang sendiri. Dulu sana misal sama adik aku, jadi sini saya pegang jadi tahu. Ini kapasitas 500 ekor, bebeknya itu waktu dulu sudah 1 tahun kan, bibitnya itu 82 kali 500 42 juta kan, itu pembibitnya. Terus lahannya dulu aku beli, dulu belum ada kandang, itu masih 20 juta sama sini kan, terus 20 juta, tapi sekarang jadi 40-50 sekarang. Terus iya mahal Mbak, sekarang semenjak apa itu banyak peternak ini sini laku tanahnya, dulu enggak laku, enggak produktif kan. Terus buat kandangnya itu kurang lebih ini 70 lah. 70. Wow. Mahal banget. Ini ya, kapasitas 500 ekor, 10 kali 20 meter, 10 kali 22 meter sekali store ini kan, store tempat pakan ini. Untuk biaya pembelian pakannya gitu kisaran berapa? Kalau ini saya global ini kan, ini menurut aku yang pengalaman kan, 500 ekor 1 hari 500 Mbak. Pakan, terus vitamin, terus tidak sekam itu kan saya suruh orang. Kalau sekam 1 minggu sekali.
ya ngeluarin uang semua Mbak. Jadi total sama vitaminnya itu 500.000 satu hari. Untuk bibit bebeknya itu ngambil bibit yang kayak gimana yang bagus menurut bapaknya? Nah ini pertanyaannya bagus. Dulu saya pernah Mbak, kan pengalaman itu. Dulu mula-mula kan saya pasrah gitu kan, nggak ke Mojosari kan terlalu jauh kan, ke Mojokerto Mojosari. Yang terkenal itu bebeknya itu Mojosari Mbak. Kalau di Kalimantan tanya pokoknya Mojosari terkenal. Bibit yang paling bagus tuh kalau benar-benar sudah bayam Mbak, itu larnya tuh kayak gini. Nah, larnya tuh silang menggunting ini. Dulu pernah saya harga itu turun 2.000 tapi gini Mbak, larnya gini, ini kemungkinan umur kurang lebih ya 4 bulan. Dan kalau sudah gunting kayak gini umur ya 5,5 bulan, 6 bulan kurang. Jadi kalau mencari bibit bebek bahaya itu harus hati-hati, jangan online. Itu kan online tuh dia tuh kurang pergaulan sama teman-teman, kurang, jadi sama senior tuh kurang, akhirnya dia mencari online. Akhirnya apa, bebek 400 sekarang pun nggak tahu telur berapa tuh nggak tahu, sudah 2 bulan lebih kan. Itu kan campur-campur, bebeknya dicampur-campur, jadi ada yang dicat merah larnya. Itu kan kalau petani bebek di sana itu kan sistem umbaran Mbak, nggak di kalangan kandang ini enggak kan, soalnya kan menghabiskan budget. Akhirnya di mana tempat panen padi, di situ ada petani bebek umur 2 bulan ke atas sampai 6 bulan masuk kandang, baru mencari pengusaha bebek ini baru dijual tuh. Untuk merek pakannya atau vitaminnya itu yang baik yang Bapak gunakan buat bebeknya Bapak itu apa? Pakan nih sudah berapa kali produk ini kan? Sudah saya hitung sudah 4 kali. Karena pakan pabrik itu kadang-kadang hitungan kadar protein sama serat atau serat kasar apa semua itu kadang-kadang nggak konsisten Mbak. Kalau harga jagung mahal gitu kan, mesti diupload diganti. Soalnya jagung kan telurnya bisa besar kan, tapi diganti sama polar, sama gandum, sama menir apa itu beras itu kan. Jadi itu nggak konsisten dulu, sampai ada pihak bagian lapangan ke sini, saya komplain, tapi nggak ditanggapi. Akhirnya saya ganti produk. Pokoknya gini aja, semua pakan dari pabrik itu hampir sama, kurang lebih hampir sama. Proteinnya itu paling tinggi pun 18, tidak boleh sampai 19 atau 20, nanti terganggu, maksudnya pertumbuhan. Kalau bebek itu konsumsi seratnya banyak itu tidak imbang, maksudnya itu akan merusak pembuatan telur gitu. Ya tergantung, pokoknya pakan pabrik sekiranya familiar oke lah kita beli kan. Kalau produk baru ya pikir lagi gitu. Untuk perawatan kandangnya sendiri itu kebersihannya itu berapa minggu sekali atau berapa bulan gitu Pak? Tergantung kandangnya Mbak. Dulu saya desain awal mula tuh enggak seperti sini. Aku desain ini sudah 3 kali. Jadi bahkan kandang-kandang itu yang minta tolong sama saya itu kan saya desain. Ini saya buat desain sendiri. Dulu awalnya itu tempat nomor 1 itu kalau tingkat kebersihan atau kenyamanan bebek itu dari segi pembecek. Kalau kadar air banyak di lahan atau sampai tempat air itu tidak ditutup sama kerannya, akhirnya banjir, itu mengganggu, stres. Banyak stres Mbak. Bebek itu kalau nggak terlalu nyaman, becek, stres. Kalau musim kemarau tinggi, stres. Musim hujan, stres juga. Tapi perawatannya itu, ini kan saya sistem siram Mbak. Kalau dulu awal mula setiap hari itu saya kotor sama semprot sama sanyo itu kan setiap hari. Oh, berarti setiap kotor. hari pembersihannya? Setiap hari dulu, waktu semangatnya. Akhirnya pekerjaan semakin lama semakin banyak Mbak. Saya kan sambil peternak telur ini, bebek ini petani juga kebun. Jadi 15 hari ya bisa, soalnya kotorannya bebek itu dibawa tadi itu yang saya ambil video itu, dibawa tempat pijakan bebek untuk minum itu
kan ada penampungan kotoran bebek yang di bawah itu kan. Boleh, tergantung. 1 bulan pun boleh. Ya lihat ketinggian kotoran itu. Oke, baik. Ya. Sepertinya berapa omset yang Anda dapatkan saat awal memulai usaha, Pak? Iya, masalah omset, kalau modal mungkin modal dari awal tadi saya sudah tunjukkan, mungkin 3 bulan baru atau 3 bulan 4 bulan baru menyelesaikan modal mula-mula itu pertama itu. Kalau setiap harinya kalau bebek 500 ini tidak tentu gimana ya. Kalau waktu bebek baru dapat selepas bertelur kan ambrol-ambrolnya 1 bulan 2 bulan itu masih 80%. 80% pun itu tidak lama, kadang-kadang 2 bulan. Lepas itu turun lagi 75%, turun lagi 70%. Akhirnya kalau sudah dapat 6 bulan ke atas itu 60%. Ya cuma ya kalau bebek 500 ini kalau buat rumah tangga, anak 2 sama kebutuhan rumah tangga itu ya pas-pas saja itu. Kalau mengembalikan modal itu sangat lama. Omset penjualan untuk saat ini gimana, Pak? Omset sekarang harga telur ini saya kan nggak lokal, Mbak. Penjualnya ini sama itu ikut upgradean dari Blitar. Jadi sekarang harga telur itu 1 butirnya grade A sama B itu 1.800. 1.800, kalau yang grade C yang kecil itu 1.500. Jadi sekarang turun, tapi paling tinggi harga itu 2.400. Ini mungkin akan mengalami kenaikan, soalnya kan bulan 10. Biasanya mengalami kenaikan bulan 10 sampai Idul Adha itu. Bulan berapa ya, sampai terus mengalami kemunduran gitu ya harga. Tapi kalau yang lain-lain itu penjual lokal, penjual telur lokal sekitar sini saja kan, Mayo. Berarti cuma dititip-titipin kayak gitu tuh, Pak? Ya enggak, kalau saya ini kan kalau jual telur ini kan pengepul besar, Mbak. Jadi harganya itu ikut upgrade pusat sana, upgrade Blitar kan, memang paling besar sana. Terus yang lain ini kan lokal, kayak kamu sebelah membuat telur asin, akhirnya beli sendiri. Jadi ada perselisihan harga, mesti lebih tinggi. Biasanya beda 200 per butirnya. Ikut aja, Pak. Jadi kalau yang saya ini nggak bisa kemana-mana, cuma yang teman-teman aku ini kan penjual ke lokal, jadi lebih tinggi daripada indukan jual telur yang jarakannya besar itu, Pak, yang utama. Sebelumnya itu bapaknya ngerekrut karyawan atau sendiri gitu? Ya sendiri ya, kalau kapasitas 500, 1000 insya Allah kalau dikerjakan sendiri ya insya Allah tuntas. Dan itu pun ada sisa waktu yang longgar, Pak. Kayak waktu buat pakan pertama pagi itu biasanya mengambil telur sama pakan itu, kalau kapasitas 500 ekor ini cuma 1 jam kurang lebih. Kalau sore ini, kalau petang makan kedua kan 1 hari 2 kali. Jadi kalau yang petang ini mungkin setengah jam, tapi kalau dicampur sama vitamin itu ya agak lambat sedikit, Pak. Mungkin nggak sampai 1 jam kalau sore ini. Kalau pemberian pakan bebeknya sendiri itu waktu yang tepat itu kapan, Pak? Ya pagi-pagi itu kemungkinan jam 7 harus sudah siap, Pak. Mungkin kalau saya ini tergantung, kalau saking semangatnya ya, kalau kebiasaan harus kebiasaan. Kalau jam 6 ya jam 6 pagi itu kan. Kalau sore ya selepas Pak dasar lah, mungkin jam 4 gitu kan. Untuk pemanenan telurnya itu Pagi. jam berapa? Oh, pagi. Soalnya bebek itu bertelurnya itu jam pagi, jam 2 pagi, antara jam 2 pagi sampai jam 3. Kalau ada yang lambat sore ini tidak banyak, mungkin kurang tidur apa begadang, mungkin jadi ada yang 10 itu yang telat gitu kan kalau sore ini. Ya. Menurut Bapak plus minusnya budidaya bebek itu apa, Pak? Gimana ya, kalau
positifnya ya biar daripada ndak ada kerja kan, membuat lapangan kerja sendiri ya enaknya kayak gitu. Jadi ndak jadi kuli kan. Kalau kuli kan tergantung sama orang lain. Kalau membuat kayak gini pengusaha telur bebek ini ya kerja semua, ndak ada yang merintah gitu kan, terserah sendiri mau kerja apa ndak terserah. Kalau yang kalau yang minusnya itu ya gimana ya, ya tingkat kestresan tuh mesti berturun, terus harga itu ndak bisa komplain, cuma langsung dari upgradean Blitar gitu Pak. Jadi ya gimana lagi ya, dijalani aja ya, insya Allah ndak ada kegagalan kok. Kalau yang sistem yang aku pertama ndak mengikuti pakan pabrik, insya Allah ya bersikonya gitu. Tapi semua pengusaha semua dari awal itu ada ujiannya Pak, macam-macam. Ya wajar lah kalau pengusaha itu kan, jadi pengusaha yang sukses itu kan mesti mengalami ngedown dulu kan, baru ada pengalaman. Jadi ya itu. Penyakit bebek yang sering banget Bapak temuin selain stres itu apa? Kalau bebek, kalau tingkat kematian ya, bebek ini unggas yang paling bandel Pak. Maksudnya paling bandel ini dari segi tingkat kesehatan itu paling bandel. Maksudnya kalau ada musim kemarau, musim hujan itu kalau 500 sudah 1 tahun kan. Setakat ini kematian ini cuma 25 itu rawan kematian. Kalau unggas yang lainnya kayak ayam kayak entok itu tingkat kematian itu tinggi. Kalau satu tahun itu mesti ada kayak penyakit omo gitu kan, serentak kena flu burung, kena flu ya mati semua. Tapi alhamdulillah unggas ini paling masalah kalau kesehatan. Oke, terima kasih Bapak atas wawancara pada sore hari ini. Sama-sama. Nah, itu dia video wawancara dari kelompok 4. See you.